Oke, kita buka Alkitab kita. Yang pertama yaitu Matius 16 ayat 24. Saya langsung bacakan bagi saudara ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, kita harus sangkal diri. Artinya apa saudara? Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kemudian kita harus pikul salib. Artinya adalah penderitaan. Jadi kedua hal ini harus dilakukan setiap hari saudaraku. Ikut Yesus Kristus itu harus mau menderita, harus mau pikul salib. Kita harus mematikan kedagingan kita saudaraku, dan kuatkan roh kita. Ya, orang Kristen harus jadi pemenang. Apa saudaraku? Pemenang. Orang Kristen harus jadi pemenang, bukan pecundang. Ingat, orang Kristen harus jadi pemenang, bukan pecundang. Oke, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus ke gereja? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa harus ke gereja? Toh bisa kita berdoa di rumah, toh bisa kita beribadah di rumah atau di mana saja. Saudaraku, yang pertama, mengapa kita harus ke gereja? A adalah untuk diberesi hidupnya. Sebab hidupnya belum beres saudaraku, ya. Setiap hari kita masih bersinggungan dengan masalah. Dan setiap masalah yang datang itu menimbulkan dosa. Apa saudaraku? Dosa. Jadi kalau kita punya masalah, saudara punya masalah, artinya kita bersinggungan dengan dosa, dosa, ya saudaraku. Kemudian yang B, gereja adalah tempat rohani saudaraku, tempat kita menata hidup kita kembali, ya. Jadi hidup kita yang belum beres itu akan ditata kembali di dalam gereja. C, gereja adalah tempat komunitas rohani, ya, tempat di mana kehidupan kita dibenahi, ya. Jadi suatu tempat di mana kehidupan kita dibenahi. Dibenahi oleh apa saudaraku? Kehidupan kita akan dibenahi oleh firman Tuhan, supaya roh kita ini menjadi kuat saudaraku. Hidup kita perlu ditata oleh Tuhan. Kita perlu ditegur oleh firman Tuhan, ya saudara, untuk menjadi dewasa rohani, supaya tidak mudah tersinggung, supaya tidak mudah ngambek, supaya tidak sensi atau kuping tipis. Orang yang kupingnya tipis itu mudah tersinggung saudaraku. Jadi supaya firman Tuhan itu
memberesi, membenahi hidup kita. Ya saudara, jadi supaya tidak lari dari masalah, ya, orang yang lari dari masalah adalah orang yang belum dewasa rohani. Jadi orang yang sudah dewasa rohani, dia akan menghadapi masalah itu. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa saudaraku. Hidup orang yang bobrok, hidup yang hancur-hancuran, masih bisa dibenahi oleh firman Tuhan, sehingga hidup yang kacau itu menjadi hidup yang tertata kembali. Kita buka kembali di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ayat 15, demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya saudara. Saudaraku, kita perhatikan cara Tuhan Yesus mati, ya. Juga cara murid-muridnya mati. Sangat menderita kalau kita pernah atau kita menonton film Passion of the Christ, The Passion of Christ, atau masa sengsara atau penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ya saudaraku, dan cara mati murid-muridnya itu sungguh sangat menderita. Cara mati murid-muridnya pun tidak jauh beda dengan cara mati Yesus Kristus itu sendiri. Mereka disesah, artinya tuh mereka disiksa saudaraku. Biasanya dicambuk di punggungnya, di sekujur tubuhnya. Ada di antaranya dipenggal kepalanya, dan ada juga yang disalibkan tetapi dengan posisi kepala di bawah. Kalau Tuhan Yesus disalib, kepalanya di atas posisinya, tapi ada salah satu muridnya yang disalib, dia minta supaya kepalanya di bawah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita jangan melihat bagaimana cara orang mati, tetapi bagaimana kita melihat cara hidup orang itu, saudaraku. Yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang Kristen. Orang Kristen harus menjadi suratan terbuka yang dapat dilihat oleh semua orang. Orang Kristen supaya bisa dilihat oleh dunia. Bagaimana cara kita hidup? Karena dunia akan melihat Kristus melalui karakter kita. Dunia akan melihat Kristus
di dalam tingkah laku kita, cara berbicara kita, tindak tanduk kita, moral kita, attitude kita, polite kita, sopan santunnya polite. Dan kita harus menjadi garam dan terang. Jadi apa saudaraku? Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi surat yang terbuka. Dan kita juga harus menjadi garam dan terang. Baik, mari kita buka kembali di dalam Matius 5 ayat 13, 14 dan 16. Saya bacakan ya saudaraku. Matius 5 ayat 13 demikian firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang." Ya saudaraku, kita tahu garam itu rasanya asin. Tetapi kalau garam itu sudah tidak asin lagi, pasti hambar. Namanya bukan garam. Ya, jadi itu tidak berguna, itu sia-sia. Oleh sebab itu harus dibuang. Tidak ada gunanya. Dan kalau sudah dibuang, pasti diinjak-injak orang. Ayat yang 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudaraku, begini artinya, bahwa kota yang di atas gunung, tempatnya itu di ketinggian, itu pasti kelihatan, saudaraku. Apabila kita di bawah gunung, kita akan bisa melihat kota yang di ketinggian, yang di atas gunung. Pasti tidak tersembunyi karena kelihatan. Dia kan di atas, kita di bawah. Ya. Ayat 16 saya lanjutkan. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saudaraku, jadilah orang Kristen 100% atau tidak sama sekali. Apa saudaraku? Jadilah orang Kristen 100% atau tidak sama sekali. Jadi saya hanya mengingatkan ini saudaraku, akan kasih agape Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang memiliki kasih agape hanya Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara. Rela menyerahkan nyawanya. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan full heart mengasihi kita semua supaya kita diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus sering dan selalu memperbaiki diri. Kita harus sering dan selalu memperbaiki diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya hanya mengingatkan saudara, mumpung kita masih hidup di dunia ini, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung masih ada waktu saudaraku, mari Tuhan, kita semua minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kita melakukan yang terbaik
bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya juga mengingatkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ingat saudara, tidak semua orang Kristen masuk surga. Apa saudara? Tidak semua orang Kristen masuk surga. Jadi orang Kristen yang bagaimana yang masuk surga? Ini saudara. Orang Kristen yang masuk surga adalah orang Kristen yang taat, yang setia sampai pada kesudahannya. Artinya, sampai hidup kita ini diambil kembali untuk pulang ke surga sampai pada kesudahannya. Jadi seumur hidup kita, kita harus taat, kita harus setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian saudara, bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus kita harus menyangkal diri, harus pikul salib. Amin saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.